Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Imagnum yang soleh dan solehah. Nah, sebelum kita ke materi, Bu Putih akan cerita sedikit nih tentang saat itu zaman Rasulullah. Pada saat Rasulullah masih dalam pengasuhan Abu Tholib. Nah, Abu Tholib itu siapa? Pamannya ya. Nah, saat itu di Mekah itu sedang mengalami kekeringan ya. Tidak ada hujan. Kalau misalnya di Indonesia itu namanya paceklik gitu ya. Jadi sangat sekali atau jarang sekali terjadi hujan ya. Jadi sampai kekeringan, kemudian panas ya cuacanya. Kemudian Abu Tholib saat itu Rasulullah masih kecil ya, masih 6 tahun. Nah, Rasulullah diajak oleh pamannya ke Ka'bah. Kemudian Abu Tholib itu menempelkan punggung Rasulullah ke Ka'bah ya. Nah, seketika kemudian tiba-tiba ya langit yang tadinya cerah, kemudian awan juga tadinya nggak ada, tiba-tiba datang awan mendung, awan yang warnanya kelabu gitu ya, datang kemudian terjadilah hujan ya, hujan yang deras, hujan yang lebat, dan hujan tersebut mengairi lembah-lembah, kemudian ladang-ladangnya pun terairi menjadi subur. Nah, dari situ ya ternyata Rasulullah saat masih kecil itu ternyata sudah keberkahannya tuh sudah ada dalam dirinya. Jadi walaupun punggungnya tuh ditempelkan aja ke Ka'bah, langsunglah dengan izin Allah, ya betul, dengan izin Allah turunlah hujan. Padahal saat itu sedang kering ya, sedang paceklik, sedang musim panas gitu. Tapi dengan keberkahan yang Rasulullah miliki, alhamdulillah Mekah yang tadinya kering menjadi hujan ya, terjadi hujan, dan alhamdulillah ladang-ladang dan lembah-lembahnya pun terairi dan subur kembali. Nah, seperti berarti itu Bu Indah. Air hujan itu sangat penting ya Bu Putri. Nah, iya betul sekali Bu Indah. Dari air ini kita bisa mendapatkan siklus air. Ya, ada siklus air. Coba ini pernah dipelajari kalian Di waktu kelas 3. Ada yang masih ingat nggak? Siklus air itu seperti apa pertamanya? Dari mana coba? Awalnya hujan Ibu. Gimana Tifa? dari Siklusnya air hujan Ibu. Iya. Ya. Coba gimana siklus air hujan terjadinya? Ketika matahari panas, air akan naik ke langit menjadi uap. Lalu? Dan di awan, air akan berkumpul dengan penuh. Ketika awan sudah merasa berat, akan turun hujan. Oke, Masya Allah ya, betul ya. Itu siapa? Akmal mau jawab, Akmal? Coba Akmal Oke, mau Akmal. menjelaskan siklus air itu seperti apa, Akmal? Ini Ibu, aku mau nanya yang tadi yang agamanya dulu yang pertama. Bunda yang nanya Akmal malah balik bertanya. Ini gimana? Bunda dulu yang bertanya ke Akmal, coba siklus air itu seperti apa? Siklus air Bu. Iya. Oh. Tunggu, siklus air hujan atau air bersih? Boleh air hujan. Ya, air coba hujan, gimana? coba. Yang Air Akmal hujan. tahu gimana? Oke. Air laut, saking terik panasnya matahari, air laut atau air di sekitar menguap ke langit dan berubah menjadi awan. Lalu kemudian terjadilah hujan karena sudah berat Apanya yang berat? awannya. Air berat. Jadi turun menjadi butiran-butiran air gitu ya? Awan mengangkat air. Oh, Alfari Iya, mau jawab iya. juga. Mana Fari? Ibu, Ya? ini yang tadi kata aku nih, yang agama yang aku bingung. Bu Ina tidak mau bertanya dulu itu. Kita tidak membahas yang Bu Ina belum memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Ini giliran Bu Putri dan Bu Ina yang bertanya ke kalian. Jadi jangan kalian bertanya dong. Nanti ya, karena ada Gantian waktunya. ya, Akmal Oke, ya. siap. Nah, ngomong-ngomong Oke. tentang air Bu Ina, berarti kan tadi ya air itu sangat Penting. penting banget untuk
sangat penting bagi kehidupan kita ya sebagai manusia ya di muka bumi ini. Nah, Bu Putri punya teks nih ya mengenai air. Nih kalian bisa lihat. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada teks yang pertama. Nah, air ya. Air itu tadi ya salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air juga merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup lainnya yaitu hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Nah, ini ya ada satu paragraf mengenai air ya, satu teks mengenai air di teks pertama. Selanjutnya dikit aja. Ayo. Ini ya. Gini. Oke. Nah, di sini juga ada teks ya. Teks yang kedua, air. Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas, penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna. Yang paling diburu, yang paling diperlu, kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Nah, di sini ada teks yang kedua ya. Karya Rina Karlina. Nah, coba ada yang tahu tidak perbedaan dari teks yang pertama yang tadi Bu Putri bacakan dan juga teks yang kedua? Beda nggak sih? Coba lihat nih yang pertama dan yang kedua. Lanjut. Beda. Oke, bedanya apa? Bedanya? Berbeda. Teks yang pertama. Nah, Yang satu lebih panjang, yang dua lebih pendek. Oke. Oke, satu-satu. Boleh satu-satu berbicaranya. Rakata boleh? Rakata boleh berbicara. Teks yang kedua adalah sebuah puisi yang merupakan tentang air. Oke, terima kasih Atifah. Bu Ina mau dengar suaranya Rakata, coba. Tadi Rakata berbicara juga. Coba Rakata, menurut Rakata perbedaannya apa nih? Yang satu kayaknya lebih panjang, yang kedua nggak terlalu kayak puisi gitu. Terus yang kedua ada musik. Oh, gitu aja. Apa gimana Rakata ulang? Yang pertama teksnya lebih panjang. Yang kedua, Yang kedua ada kayak nada lirik puisi gitu. Oh, kayak lirik Satu puisi. gak enak gitu. Jadi Gak enak awalnya kata dimakan emang enak kata. Memangnya ini makanan, enak atau tidak enak. Oke, satu lagi Bu Ina mau tanya ke siapa itu? Atifah sudah tadi. Coba angkat tangannya. Oke, Akmal boleh? Coba menurut Akmal perbedaannya apa dari dua teks ini? yang itu kok kalau yang kanan ada bait, terus kalau yang kiri ada Ada apa? yang kanan ada bait dan rindu. Wow, Masya Allah, lagu bait ya itu bait. Ini apa ini? Bait dan Rino apa ini? Oke. Akmal sudah melangkah lebih jauh ternyata. Ada bait dan rima teman-teman. Apa itu bait dan rima? Putri, apa itu bait dan rima? Temannya siapa itu bait dan Nah, rima? siapa ini? Temannya siapa ini? Rima ini anak-anak Imagum kan? Bukan ternyata ya. Oke, sebelum dijelaskan apa perbedaan dari dua teks ini, Bu Ina mau tantang kalian lah sebelum nanti Bu Ina menantang diri sendiri. Tadi Bu Putri sudah ditantang membacakan. Sekarang Bu Ina mau tantang ke kalian. Siapa yang berani membacakan teks yang sebelah Kanan. yang ada kotaknya berwarna hijau? K. Oke, K. Oke. Ya. Coba K bacakan teks yang di sebelah kanan yang warna hijau. Terlihat tidak tulisannya K? Terlihat. Oke, boleh langsung dibacakan. Kita simak ya. Air, kau adalah jantung kehidupan,
nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas, penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna. Yang paling diburu, yang paling diperlu. Allah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Masya Allah, luar biasa. Sekarang mau laki-laki ya? Coba laki-laki. Itu teh Agi ya? Yang Di atas Agi bukan? Oh iya, ya di atas Agi. Oke, Agi. Coba Agi baca juga yang tadi dibaca Kay. Yang warna hijau ya, Bu? Ya, yang warna hijau. Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari yang mendiami kehidupan, yang menumbuhkan tunas, penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna. Yang paling diburu, yang paling diperlu, kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Masya Allah. Satu lagi ya, Yuk. tadi platinum sudah, Agi Iridium iridium sudah. ya. Magnesium. Magnesium mana? Magnesium. Alif ya? Khalifa itu alif ya? Iya, Khalifah alif. Alif? Alif. Atau Zami? Mana Zami? Ada Zami? Ya. Yuk. Oke. Zami silakan. Yang keras Boleh Zami dimulai, suaranya Zami. agak jauh dari mic-nya. Yang sebelah kanan yang warna hijau. Oke. Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas, penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna. Yang paling diburu, yang paling diperlu, kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Kenapa kita Saking terpananya, Masya Allah. kita terpesona mendengar dan membaca. Terpesona. Kita terpesona. Aku. Maaf ya. Masya Allah, Zami Iya, keren-keren. Aduh, jadi Bu Indah merasa insecure. Aduh. Itu baru sedikit, Bu Indah, Sedikit, baru hanya 3 orang. baru 3 orang. Kalau Belum kita lihat ada yang masih lainnya, wah. Apalagi kalau Pasti lihat yang lain, keren-keren. kayak tambah Insecure. tidak pede saja ini untuk membacakan. Oke, Bu Indah akan coba ya. Ini Bu Indah menantang diri sendiri untuk membaca puisi ini. Jadi ketahuan deh judulnya puisi ini, materinya. Tadi kan Bu Indah belum membahas ya, kita akan belajar tentang puisi. Betul, hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang materi puisi yang sudah kalian pelajari tentu ya. Kelas 1 ada materi puisi, kelas 2 juga ada, kelas 3 juga ada. Nah sekarang kelas 4 kalian bertemu kembali dengan puisi. Makanya tadi tidak heran pada saat diminta baca puisi pun kalian sudah hebat-hebat baca puisinya ya, karena sudah terbiasa. Sudah, ya. Nah, jadi Bu Indah yang deg-degan nih sekarang nih. Ya, bismillah, Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah, tadi ya, pada saat kalian membaca puisi sudah bagus-bagus, tapi ada yang terlewat. Yang terlewatnya adalah kalian tidak membaca judul dan tidak membaca ini puisinya karya siapa. Itu harus dibaca. Jadi meskipun itu karya orang lain, tetap harus dibaca namanya siapa, ya. Oke, sudah siap ini mendengarkan Bu Indah. Aduh maaf ya kalau suaranya nanti terdengar sedikit agak deg-degan. Jangan ngeliatin Bu Indah dong. Soalnya ngeliat Afifah ngeliatin gitu. Seret gitu. Ya, ke samping. Siap? Air, karya Rina Karlina. Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas, penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna. Yang paling diburu, yang paling diperlu, kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Wih, Masya Allah. Ya, Allah ya. jadi, aduh, maaf ya kalau membaca puisinya kurang bagus, tapi kurang lebih seperti itulah cara baca puisi. Ya, Berbeda dengan jika membaca. kalian membaca
Kalau teks biasa tadi Bu Putri tanpa nada, tanpa ekspresi, tanpa gerakan tidak masalah. Tapi kalau membaca puisi, tangannya harus bergerak, ekspresinya harus bermain, nadanya juga harus kalian atur, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Begitu. Ada yang mau coba lagi? Sebelum kita next. Oh, Atifa mau. Atifa. Sebentar, ini yang ngacung banyak masalahnya Bu Putri. Rakata ngacung. Itu siapa yang Atifa itu? itu Asia ya? Oh, Arfan juga ngacung. Mau Arfan? Coba Arfan. Mana Arfan? Tadi Arfan ngacung. Oke. Arfan jadi tidak ngacung? Sandra. Oke. Siapa? Coba Sandra. Angkat tangannya. Asia juga itu ngacung tuh. Oke, Asa. Satu lagi Bu Winda di magnesium nih. Iya. Tadi ini Udah sudah ada kan? Sandra ya tadi. Iya. Oke. Aku mau. Satu lagi nih dari magnesium. Tadi udah ada perwakilan dari iridium nih Iridium tadi Sandra. Arfan ya? Sandra. Terus yang platinumnya Asia. Ya. Magnesium? Magnesiumnya Magnesiumnya ayo siapa? Ini Bu. Zaini. Oh, Zaini. Oke. Ini di layar Bu Ina tidak terlihat semua, jadi kalian harus. Akmal Ibu. Iya, Akmal, nanti Bu Ina kasih kesempatan di lain waktu ya. Sekarang Zaini, Sandra dan Asya. Oke, tadi Sandra duluan coba. Sandra. Tadi dia Tadi Mas Sandra yang ngacung Sandra yang angkat tangan tadi. Wah, Oke, dihitung boleh. sampai 3 diganti dulu ya. 1, 2, 3. Asya dulu. Asya. Asya mana Asya? Nah, oke. Asya suaranya belum keluar, Sen. Nah, yuk coba Asya. Oh iya. Kirain memang sudah keluar. Ayo Asya, silakan yang keras suaranya ya. Air, karya Dina Karni. Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas panggilan dahaga, menjadikan alam penuh warna, yang paling diburu, yang paling diperlu. Kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah mati. Keren. Tadi magnesium Zaini. Nanti kalau sudah ininya di anpil. Zaini. Ya, Bu. Oh, oke. Zaini kameranya dibuka dong. Wina nggak bisa lihat ekspresinya kalau tidak dibuka. Oke, Zaini. Nah, kan terlihat ekspresinya. Coba kamu handphonenya agak mundur sedikit, jadi Zaini bisa terlihat mukanya dengan jelas. Kau adalah jantung kehidupan. Jangan dulu, stop dulu. Belum mulai. Baca dulu judulnya. Zaini mundur sedikit, baca dulu judulnya, terus baca ini karya siapa, baru ke baris pertama. Jangan ngebut-ngebut, santai-santai. Oke, siap Zaini? Siap, Bu. Ya. Oke. Karya Rina Karlina. Judulnya apa? Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna, yang paling diburu, yang paling diperlukan, yang paling diperlu. Kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Yeay, keren Zaini. Terakhir, tadi Sandra keluar. Ya, tadi Sandra. Oke, Sandra masih Sandra ada? masih ada atau mau diganti dengan yang lain? Sandra, Iridium, Atifa. Iridium, Onit, mau Onit? Oke. Mau Onit, Wanita. mau Onit. Atifa dan Diandra nanti ya. Ya Onit. Onit. Itu matanya kenapa? Nggak tahu. Onit. Onit. Nit. Halo. Halo, ada Onit. Oh, Onit. 1, 2, 3. Kita ganti. 3. Mana? Wait. Wait. Atau dari kitanya lagi? Apa kita yang nge-lag ya?
Onit. Onit. Oh, Onit. Kitanya ngalik. Kitanya ngalik, Pak. Bu. Onit. Ibu gambarnya freeze. Iya, maaf. Oh iya. Ya, Onit silakan. Onit, mana Onit? Onit. Onit Oh, Onit yang menghilang. menghilang. Baiklah. Eh, kalau menghilang begitu, lagi. Kita kasih kesempatan ke iridium yang lain. Itu Fat. Atas Yandra. Oh, ini Konita tadi udah ada nih. Onit. Coba. Onit ayo. Onit jadi. Onit yuk. Masih kedengaran suara. Air Karya Rina Karolina. Kau adalah jantung kehidupan, nyawa dari mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas, penghilang dahaga, menjadi alam penuh warna. Yang paling diburu, yang paling diperlu, Allah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Yeay. Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Next kita akan Yeay. lanjut ke yang berikutnya. Tadi kan sudah belajar cara membaca puisi seperti apa. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan? Nah, Jadi apa itu puisi? puisi. Ini boleh kalian catat di buku Ya, kalian ya. siapkan Siapkan notebooknya. catatannya. Jadi puisi ini adalah merupakan karya sastra yang menggabungkan atau menggunakan pilihan-pilihan kata yang indah dan penuh makna. Ya, makna. Setuju tidak? Coba, Bu Ina mau tanya ke kalian, setuju tidak? Kalau puisi itu kata-katanya indah. Coba kalau misalnya tadi dibandingkan dari yang teks pertama dan yang kedua, itu lebih indah yang mana? Yang sebelah, ya yang teks 1 atau teks 2? Teks 2 ya, lebih indah ya kata-katanya. Beda dengan yang teks pertama Teks ya. Kalau yang teks pertama itu terlihat seperti pas kita baca, oh langsung ketahuan, oh ini maksudnya tentang ini. Ya. Tapi kalau puisi, kita tidak bisa langsung tahu Maknanya apa? sebelum kita membacanya secara berulang-ulang Atau isinya memahami apa, isinya ya. apa, baru deh ketahuan, oh jadi ini maksudnya puisi yang tadi dibaca. Jadi nggak bisa langsung sekali jalan baca langsung paham, tidak bisa ya. Next. Nah lalu apa bedanya nih antara yang teks bukan puisi dengan teks yang puisi? Nah tadi ini yang bukan puisi, tadi ini yang dibaca sama Bu Putri ya. Kalau yang bukan puisi itu penulisan kalimatnya berbentuk paragraf. Betul tidak? Tadi yang dibaca Bu Putri bentuknya paragraf bukan? Yang teks ke-1. Coba Ya. kalau paragraf itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Paragraf itu apa? Terdiri dari apa? Paragraf adalah suatu kata terdiri dari beberapa kalimat. Betul, paragraf itu terdiri dari Dari beberapa kalimat. Nah, yang tadi Bu Putri baca itu merupakan paragraf karena ada beberapa kalimat yang digabungkan dalam satu paragraf. Terus yang keduanya, pilihan katanya menggunakan makna yang sebenarnya atau denotatif. Jadi maksudnya udah ketahuan tanpa harus kita cari-cari dulu ini maksudnya apa, udah tahu. Jadi lebih, kalau kalian bandingkan dengan fiksi dan non fiksi, ini lebih non fiksi. Ya. Jadi langsung maknanya langsung ketahuan. Dan cara membacanya tidak perlu menggunakan ekspresi. Contohnya tadi Bu Putri pada saat membacakan teks yang ini, yang teks pertama, tidak menggunakan ekspresi pun tidak masalah, itu bisa. Tapi kalau puisi, apa ciri-cirinya? Nah, penulisannya berbentuk bait. Tadi Akmal menyebutkan ada rima, ada bait. Nah, kita akan bahas di sini nih apa sih yang dimaksud dengan bait, apa yang dimaksud dengan Rima. Tapi sebelumnya kita next dulu ya. Yang kedua, menggunakan irama dan rima. Rima, betul, Akmal. Itu tadi Akmal sampaikan ya. Jadi kalau puisi itu punya rima, Bu, ada baitnya. Nah, di sini ya. Terus, yang ketiga, pilihan kata yang digunakan pun itu kata-kata kiasan atau bukan makna yang sebenarnya. Contohnya apa? Nanti kita bahas di puisinya ya. Dan yang terakhir, cara membacanya menggunakan ekspresi dan intonasi. Makanya tadi Bu Ina sampaikan,
pada saat membaca puisi tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu terlalu lambat, tapi harus diatur nadanya, intonasinya harus diatur, ekspresi kitanya pun harus diatur. Jangan sampai kalian baca puisi sedih tapi kalian tertawa, nanti aneh. Terus puisi yang bahagia tapi kalian menangis, jadi bingung nanti orang yang mendengarkan kalian baca puisi, ya. Jadi ekspresinya harus sesuai. Lanjut. Nah, kita akan memfokuskan ke ciri-ciri puisi yang tadi dibaca ya. Nah, oke. Ini adalah puisi yang tadi kalian baca. Judulnya adalah Air, penulisnya adalah Rina Karlina. Sekarang Bu Ina mau tanya coba, mana yang disebut dengan judul puisi? Air. Air. Oke, betul. Nah, ini judul. Air adalah judul puisi. Air. Iya, betul. Nah, mana yang penulisnya? Itu yang karya Rina Karlina. Oke, betul Nah, ya. nama Nah, penulisnya. ini adalah nama penulisnya. Nah, coba dari puisi ini, menurut kalian terdiri dari berapa baris? Sebelum kita bedakan apa itu baris dan bait ya. Terdiri dari berapa baris? 8. Siapa yang menjawab 8 baris. Oke, jadi baris itu sebetulnya apa? Nah, coba siapa yang bisa jawab? Baris itu sebetulnya apa? Kenapa kalian yakin? Ada 8 baris ini. Salah Ibu, ada 9 baris. Aku mau jadi ragu-ragu ini. Aku mau kata jadi 9 baris. Coba siapa yang bisa? Kenapa ini? Ya, Yuk, kenapa Nasya? terdiri dari 8 baris dan 2 bait. Oh iya, Dan Nasya 2 mau bait. satu. Wow, luar Nih, biasa ya. Wina akan balik tanya sekarang. Tadi kan kata Nasya terdiri dari 8 baris dan 2 bait. Jadi baris itu yang mana? Baris itu Yang mana? Coba sebutkan salah satu barisnya. Baca salah satu dari barisnya. setiap kalimat itu merupakan setiap bait. Oh, Setiap kalimat. Itu merupakan setiap. Oke, Ya. menurut Atifa, baris itu adalah setiap kalimatnya adalah baris gitu ya. Jadi karena ini ada 8 kalimat maka jadi 8 baris, begitu? Oke, sederhananya benar seperti itu. Jadi baris adalah yang itu yang. Nah, ini adalah baris atau larik kalimatnya, betul tadi kata Atifa. Tapi bedanya dengan teks biasa yang paragraf. Kalau paragraf itu kalimatnya harus lengkap, harus ada subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh misalnya Bu Putri pergi ke sekolah menggunakan motor, itu kalimat lengkap. Tapi di dalam puisi tidak perlu seperti itu. Bahkan kalian hanya menuliskan air saja itu sudah satu baris. Atau misalnya hanya menuliskan air mengalir, udah itu cukup satu baris, padahal itu bukan kalimat lengkap ya. Jadi kalimatnya tidak lengkap pun di dalam puisi ini boleh. Nah, lalu kumpulan dari baris-baris ini atau larik ini disebut sebagai bait. Jadi bait adalah gabungan dari baris-baris. Tadi kan ada 4 baris membentuk satu bait. Ini puisinya ada 8 baris tadi kata teman-teman. Betul, ada 8 baris, tapi terdiri dari 2 bait. Oke, sekarang ada rima dan sajak. Tapi sebelum ke situ, Bu Ina mau tanya dulu. Paham tidak maksudnya perbedaan antara baris dan bait? Paham. Paham? Ada yang bisa mengulang? Maksudnya apa baris dan bait? Yang tidak diminta untuk menyalakan mic-nya dimatikan dulu. Nah, supaya tidak ada suara keresek-keresek. Rifki, coba Rifki mau mengulang apa maksudnya baris, apa yang dimaksud dengan bait? Baris itu adalah baris terdiri
Gimana? Baris itu untuk benda dan kalimat-kalimat. Oh, kalimat-kalimat dalam puisi gitu maksudnya ya. Oke, kalau bait? Bait Itu apa? bait apa sih? Kumpulan. Kumpulan bait. Oke, kumpulan dari baris. Ada yang bisa ngulang lagi? Terima kasih Rifki. Jangan lupa ya. Siapa ini? Oh, Nasya. Oh, Nasya. Oke, Oke, Nasya. Nasya gimana? Bagian dari teks yang berirama. Bagian dari teks yang berirama. Oke, itu apa? Baris atau bait? Bait. Bait. Kalau baris? Baris. Oke. Hanin mungkin mau bantu? Hanin. Oke. Bait adalah kumpulan dari beberapa garis. Iya. Itu. Bait. Betul. Kalau baris? Kalau baris? Oke, baris apa? Baris satu kesatuan dalam puisi. Apa? Gimana? Baris satu kesatuan dalam puisi. Satu kesatuan dalam puisi. Oke, sederhananya gini aja untuk membedakan ya. Pokoknya kalau kalimat itu disebutnya baris, meskipun kalimatnya tidak lengkap, ya. Biar kalian tidak bingung. Baris itu kalimat, ya, tapi tidak lengkap atau tidak terlalu panjang, tidak seperti pada paragraf. Kalau bait itu adalah gabungan dari baris. Dan ingat, menulis puisi ini setelah titik tidak lanjut ke pinggir, ya. Kalau paragraf setelah titik lanjutkan terus saja sampai ujung buku. Nah, tapi kalau puisi satu kalimat pindah ke bawah, satu kalimat pindah ke bawah. Jadi tidak terus-terusan bablas sampai ke ujung buku. Seperti contoh di Bu Ida ini nih, kalau jadi diubah jadi bentuknya kalimat, ini nanti akan bentuk jadi kalimat. Jadi paragraf tidak akan seperti ini menulisnya. Ya, jadi perhatikan cara penulisan puisinya juga. Oke, lanjut ya. Nah, tadi Akmal membahas tentang rima dan irama tadi Akmal ya. Nah, apa yang disebut dengan rima? Nih, di sini ada dua rima nih. Rima Bukan irama. tapi apa? Rima. Rima, Betul, kan? rima kan bukan irama. Oke, tadi Akmal menyebutkan rima nih. Rima itu adalah suara yang terdengar di akhir kalimatnya. Contoh nih, misalnya di sini. Ini kursor Bu Ida terlihat tidak? Terlihat ya? Kita lihat baris pertama nih. Kau adalah jantung kehidupan. Suara akhir yang terdengar adalah an, ya. Terus baris keduanya, nyawa dari yang mendiami kehidupan. An juga. Menumbuhkan tunas, penghilang dahaga. Menjadikan alam penuh warna. Nah, yang baris pertama dan baris kedua, suara akhir yang terdengarnya sama. Baris ketiga dan keempat, suara akhir yang terdengarnya pun sama. Nah, ini yang disebut dengan rima. Tapi bukan berarti hurufnya harus jadi ujungnya harus a, semua u, semua tidak. Tapi suara yang terdengar di akhirnya apa? Contoh ini nih, yang paling diburu, yang paling diperlu. U, akhir suaranya u. Terus yang ini terakhir, kaulah sang kehidupan, an, tanpamu adalah kematian, an juga. Nah, ini adalah rima. Yang membuat puisi menjadi indah adalah ini, rima ini. Kalau misalnya di teks yang paragraf biasa itu tidak usah Tidak ada perlu rima ya, nggak ada diperhatikan. rimanya. Nah, tapi nih anak-anak nih, Bu bingung Bu, aku bikin puisi harus kayak gini, gimana caranya? Cara membuatnya gimana? Ini adalah aturan bakunya, tapi untuk puisi yang sekarang, puisi modern, itu lebih bebas. Kalian boleh menulisnya misalnya dalam satu bait
hanya ada 3 baris, boleh. Terus kalian mau menuliskan kata-katanya tidak perlu ada rimanya, boleh, silakan. Jadi lebih bebas kalau puisi modern. Kalau ini adalah aturan puisi lama. Kalau aturan puisi lama harus seperti ini, ya. Jadi ini hanya untuk pengetahuan kalian. Jika nanti kalian ada tugas menulis puisi, tidak perlu terlalu memusingkan dengan rima, memusingkan dengan bait atau baris. Kalian buat sebisanya kalian, tapi dengan pemilihan kata yang bagus, pemilihan kata yang indah. Karena kan kalau tidak indah nanti tidak jadi puisi. Ya? Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Nah, di dalam puisi itu pun Bu Putri ada isi dan Amanat puisi, ya. Coba Bu Putri. Nah, dalam isi dan amanat puisi ya tadi ya yang dijelaskan, kalau misalnya teks yang pertama, kalau tadi saat kalian baca langsung tahu ya, oh air itu manfaatnya ini dan lain sebagainya, langsung tahu isinya dalam satu paragraf itu apa. Nah, kalau misalnya di puisi ini kalian harus baca bisa berulang-ulang, kemudian apa ya ini maknanya, apa nih amanatnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya amanat puisi. Nah, isinya dulu ya. Nah, isi puisi itu dapat ditulis dalam bentuk paragraf atau cerita setelah kita membaca dan memahami puisinya. Misalnya jadi yang tadi ya, yang tentang air. Isinya itu adalah ternyata air adalah sebagai jantung kehidupan. Nih, di sini ada jantung kehidupan. Maksudnya betul tidak jantung asli atau gimana? Nah, berarti kan jantung itu adalah sesuatu yang penting ya, berarti air itu adalah penting bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat puisi adalah pesan yang ingin disampaikan penulis puisi kepada pembacanya. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya tentang teks fiksi, di situ juga ada amanatnya. Nah, ya jadi amanat yang atau pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari teks fiksi tersebut. Nah, kalau di sini, kalau di puisi, nah puisi pun ada amanatnya, ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pembaca, penulis puisinya yang tadi ya, Rina Karlina itu dia menuliskan puisi mengenai air, tentu ada pesan yang ingin dia sampaikannya ya. Oke, kita coba untuk menentukan isi dan amanat dari puisi yang ini ya. Coba sebelum Bu Indah kasih bocorannya, ada yang mau mencoba menjelaskan apa sih isi dari puisi ini? Atifah. Oh, boleh. Boleh Atifah. Atifah sudah teriak-teriak dari tadi. Coba Atifah. Jadi puisi ini menceritakan tentang apa atau isinya tentang apa ini? Puisi yang ada di sini itu menggambarkan bahwa air adalah sebuah benda yang sangat diperlukan dan dapat dibutuhkan oleh seluruh makhluk, mau itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada lagi? Atau sudah? Kemudian, air juga adalah jantung kehidupan. Tanpa air, entah bagaimana nasib kita nanti. Bagaimana nasib kita nanti ya? Bagaimana nasib kita nanti ya kalau tidak ada air? Kalau dalam puisi tersebut tanpa air itu adalah kematian, betul ya. Karena gini, manusia aja kalau jantungnya sakit sudah tidak bisa lagi berdaya ya. Makanya sakit jantung itu adalah penyakit yang paling silent killer istilahnya. Karena memang betul sekarang ini air diibaratkan jantungnya kehidupan. Kalau air tidak ada, maka kehidupannya pun tidak akan bisa berlangsung lama ya. Lama, betul. Keren Atifah, betul. Ya, seperti itu cara menentukan isi dari puisi. Syarat pertamanya adalah kalian harus baca dulu berulang-ulang puisinya, baru nanti kalian pahami apa maksud dari puisi yang kalian baca ini. Nah, Bu Indah akan tampilkan nih bocorannya. Nah, puisi dengan secara umum mirip dengan yang tadi Atifah sampaikan ya. Ya, jadi Atifah tadi udah betul, yang Atifah sampaikan sudah benar. Nih Bu Indah dan Bu Putri di sini coba tayangkan isi dari puisi ini atau puisi dengan judul Air ini menceritakan tentang pentingnya air dalam kehidupan. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.
Jika tidak air, jika air tidak ada, maka semua tidak dapat bertahan hidup. Betul. Mirip dengan yang tadi Atifah Masya Allah. sampaikan ya, intinya sama ke situ. Jadi ini membahas tentang pentingnya air untuk kehidupan kita. Ada lagi yang mau mencoba menentukan isi dari puisi ini selain Atifah? Coba, tapi ini Bu Ina mau hilangkan dulu. Siapa? Ini Diandra ya? Diandra ya itu ya? Yang ngacung tangannya? Tapi ini iridium dua-duanya dong. Coba yang lain. Coba. Atifah lagi. Jangan Atifah lagi lah. Atifah boleh diturunkan dulu. Atifah tangannya turun dulu. Nah. Coba siapa yang mau mencoba menyebutkan isi dari puisi ini? Ayo yang tadi belum angkat tangannya atau mau dipilihkan Bu Oh, Ina? ini harus dipilih berarti ya. Bu Ina mau pilih tadi perempuan dari iridium sudah, mau laki-laki ya? Gaskan dulu aja. Skip dulu kan? Belum kan? Belum. Ya, itu aja dulu. Nah, siapakah itu? Siapakah itu? Yang tadi ya. Oke. Oke, Mirza. Coba Mirza ceritakan apa isi dari puisi yang berjudul Air ini? Mirza. Malah ditutup kameranya. Oke, Oh, Mirza tidak keluar. mau berarti ya. Siapa ya? Zayan. Zayan. Zayan coba. Coba isi dari puisi ini apa, Zayan? Kau adalah jantung kehidupan nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas hilang dahaga menjadi alam penuh warna. Yang paling dulu, yang paling dipenuh kau adalah sang kehidupan, sang kamu adalah kematian. Oke, alhamdulillah, terima kasih Zayan. Tapi Bu Ina dan Bu Putri mintanya bukan membacakan, tapi isinya. isi dari puisi Ya. ini apa? Tadi Atifah sudah menceritakan nih. Kalau isi dari puisi ini adalah tentang pentingnya air dalam kehidupan. Coba kalau menurut Zayan ini gimana? Isinya tentang apa ya? Oke, Zayan bisa? Zayan? Oke, nggak apa-apa. Kita ganti dulu. Terima kasih sudah Terima membacakan kasih, ya, Zayan ya. Ah, Siapa terakhir ya, lagi? sebelum kita next. Oke. Silakan yang mukanya tampak di layar. Ayo, siapa? Gavin. Gavin. Coba Gavin. Gavin agak ke atas sedikit kepalanya. Coba, ayo. Puisi ini tentang apa? Menceritakan tentang apa? Gavin. Kameranya mendadak ini. Oke. Nah, ya. Jadi puisinya menceritakan tentang apa? Dengan bahasa Air. Gavin saja. Tentang air. Terus gimana? Menceritakan keperluan air. Keperluan air. Terus apa lagi? Keperluan air untuk apa, Gavin? Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Oke, jadi menceritakan air untuk kehidupan ya tadi ya. Ada lagi? Buat besok ya. Coba boleh dibaca dulu berulang-ulang karena memang harus dibaca berulang-ulang ya Bu Indah ya agar tahu nih isinya tentang ini. Sudah. Sudah? Tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oke, terima kasih Oke, Gavin. terima kasih Gavin. Oke. Oke, lanjut ya. Sebagian besar tadi sudah bisa menentukan isi dari puisi itu. Contohnya yang Bu Ina tampilkan di sini ataupun yang tadi Atifah sampaikan itu sudah benar.
Intinya kalian merubah dari yang bentuknya bait puisi menjadi cerita, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri saja. Ya, jadi ini tidak ada aturan harus seperti apa. Kalian ceritakan saja seperti kalian sudah menonton film. Terus kalian bercerita ke bunda, bunda tadi aku nonton film judulnya ini, filmnya menceritakan tentang ini seperti itu. Ya, jadi puisi pun sama. Jadi setelah kalian baca, kalian coba ceritakan isi dari puisi itu tentang apa. Ya, nah lalu kalau untuk amanat, nah tadi kan yang disampaikan Bu Putri, amanat ini adalah pesan. Ya. Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada orang yang membaca puisi. Nah, pesannya apa? Di sini amanatnya adalah kita harus menjaga air. Air ini supaya tetap ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena tadi nih air itu adalah jantungnya kehidupan. Begitu. Sama Jadi seperti halnya manusia mungkin ya, betul. kalau jantungnya nggak ada mati. Berarti kalau misalnya Air hidup tidak juga, ada. kalau misalnya nggak ada air mati juga. Iya. Tanaman kalau tidak ada air nanti dia tidak bisa subur. Ya. Terus Hewan juga kalau sama. tidak ada air nanti tidak bisa minum. Kalian pun manusia tidak ada air, tidak bisa mandi, tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa melakukan apapun. Jadi memang air ini peranannya sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Sudah selesai deh materinya sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi Akmal ingin bertanya. Ada yang bertanyakan dulu tapi harus seputaran puisi ya, Ya. tidak seputaran yang lain-lain. Nanti Bu Indah bingung jawabnya apa. Akmal nggak jadi mundur lagi nih tuh. Tidak jadi? Mau ibu mau bertanya? Oh iya, silakan. Yang tadi itu yang agama Rasulullah itu sebelum masuk Islam itu agama apa dulu? Rasulullah sebelum masuk Islam agama apa dulu? Kalau Rasulullah lahir sudah Islam. Semua makhluk yang ada di bumi ini ketika mereka lahir dari bumi itu keadaannya semuanya Islam. Cuman yang menjadikan dia agamanya apa itu adalah orang tuanya, Akmal. Jadi kalau misalnya Rasulullah sudah pasti Islam sejak lahir ya. Pantesan ibu Rasulullah dibuat yatim piatu supaya gak masuk ke Islam ya. Apa untuk ini nanti Bu Indah tidak mau menjawab ya, khawatir Bu Indah salah menyampaikan. Ya. Akmal nanti boleh bertanya ke Pak Jumadi. Ke Pak untuk Jumadi, menjawab. ya, betul. Karena kan Pak Jumadi ahli dari sirah nih. Akmal nanti bisa puas bertanya tentang Rasulullah itu seperti apa. Terus kenapa Rasulullah dibuat jadi yatim piatu, alasannya apa? Nah. Pasti ada makna tersembunyi dari sana. Akmal boleh bertanya semua yang Akmal penasaran tentang Nabi Muhammad ini ke Pak Jumadi. Pak nanti. Jumadi. Ya. Ahli sirah. Ahli Ya. sirah langsung. Oke? Nanya apa? Sudah berlalu Pak Irfan. Pak Irfan telat. Oke, sudah jam Lagi deh. 10 lebih. Oh iya, sudah jam Apa, 10. Bu Putri? Oke, berarti kita sudahi saja dulu. akhiri saja. Lalu ada pelajaran tugas hari tidak ini? Oh, ada dong tentunya ya. Berharapnya mereka tidak ada tugas ini. Karena tidak ada worksheet katanya Betul, Bu. harusnya tidak ada worksheet Bu, berarti tidak usah ada tugas sama mereka. Maaf, kebahagiaan Anda tidak berlangsung Berlangsung lama. ya. Jadi nanti Bu Putri akan share sesuatu Ya. ya, akan share sesuatu untuk kalian kerjakan tapi tidak sekarang. Jadi sekarang mah kalian istirahat dulu saja sampai setengah 10 nanti. Setengah 11. Setengah 10 mundur waktunya. Sampai setengah 11 nanti kalian istirahat dulu. Yang mau sholat duha silakan sholat duha dulu. Nanti setengah 11 tunggu ada link lagi yang akan di-share dengan host yang berbeda, bukan Bu Putri dan Bu Indah lagi, tapi nanti akan ada seorang bapak-bapak yang akan mengajak kalian untuk melakukan eksperimen. Ya, jadi siapkan nanti learning kit eksperimen sainsnya karena nanti kalian akan melakukan eksperimen yang berhubungan dengan air juga. Ya, berhubungan dengan air. Hari ini kalian temanya air pokoknya. Jadi kalau kalian belum mandi, ke air dulu. Yang belum minum air dulu. Yang belum berenang boleh berenang tapi nanti sore saja, jangan sekarang. Karena kalau sekarang kan harus belajar dulu. Oke, kita akhiri saja untuk hari ini. Tugas untuk hari ini nanti insya Allah akan di-share Bu Putri. Tunggu saja di grup. Ibu kalau kita kepedesan minum air. Iya, tuh kalau kepedesan minum air, jangan makan cabai. Kalau kepedesan makan cabai nanti tambah pedes ya. Oke? Kita akhiri. Ibu apa siapa? Nanti ada. Apa Tifa?
Bu Atifa ingin bertanya. Oh iya boleh. Untuk fun project-nya nanti berarti field trip dan project day-nya itu digabung ya? Atau bagaimana? Betul sekali digabung. Kan namanya jadi berubah, bukan field trip dan project day, tapi outing fun project. Digabung dua-duanya. Outing mah ada dong, Bu, out. Out ya, keluar kan jalan-jalan, keluar dari rumah. Kalian keluar dari rumah, guru-guru keluar dari sekolah. Maksudnya bukan keluar di sana ya, bukannya. Tapi melakukan kegiatan di luar sekolah. Kalian melakukan kegiatan di luar rumah. Outing. Gitu. Nah, Ibu nggak punya rumah dong, Bu. Siapa? Bu Indah nggak punya. Intinya Ibu nggak punya rumah, diem di sekolah doang. Maksudnya pada saat ngajar kan Bu Ina di sekolah, kalian belajar di rumah. Nah itu, kalau rumah mah alhamdulillah Allah sudah berikan rumah ke Bu Indah ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri saja untuk hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat dulu ya. Belakangnya ada air kan, air. Iya. Ayo rakan.